Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yaumul itsnain, 14 Oktober 2024, bertepatan dengan hari ke-9 dari bulan Jumada Arabi Atsani 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Ilm. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi dari matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qawli muhaddits haddatsana aw akhbarana aw anba'ana. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Isma'il bin Ja'far, an Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asy-syajari syajaratan la yasqutu warquha wa innaha mathalul muslim fahadithuni ma hiya. Qala fawaqa'a an-nasu fi syajari bawadi wa waqa'a qalbullah wa waqa'a fi nafsi annaha nakhla fastahaytu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah. Qala hiya an-nakhla. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qawli muhaddits haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Isma'il bin Ja'far, an Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asy-syajari syajaratan la yasqutu warquha wa innaha mathalul muslim fawaqa'a an-nasu fi syajaril bawadi. Qala Abdullah waqa'a fi nafsi in annaha an-nakhlah fastahitu thumma qalu ya Rasulullah hadithna ma hiya thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah. Qala hiya an-nakhlah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qawli muhaddits haddatsana aw akhbarana aw anba'ana. Wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Isma'il ibn Ja'far qala haddatsana Isma'il ibn Ja'far an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asy-syajarati syajaratan la yasqutu waraqaha wa innaha mathalul muslim فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجرة البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت فقالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم, babu tarhil imam al-mas'alata ala ashabih liyahtabiraha aw liyahtabira ma indahum minal ilm. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan ucapan ini dinamakan oleh para ulama dengan bab atau at-tarjimah. Dan di sini jika disebutkan ada hadis-hadis, maka tidak disyaratkan hadis sahih di Sahih Al-Bukhari. Ini hanya sekedar bab. Lalu apa fungsinya? Sangat penting. Mengarahkan hadis sahih yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya ini, diarahkan kepada pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Imam Al-Bukhari. Maka mengetahui dari bab apa yang ditulis Imam Al-Bukhari sangat baik.
karena akan berbicara Imam Al-Bukhari tentang hadis yang akan disampaikan, maka kita masuk sekarang contohnya babu torhil imam al-mas'alata. Bab seorang imam, maksudnya di sini pengajar, melemparkan masalah ala ashabih, kepada murid-muridnya. Untuk apa? Liyahtabiro. Maka lam di sini lam ta'lil, untuk yahtabiro. Maka yahtabiro marfu au mansub bil fathah, liyahtabiro. Mana penasobnya? Nanti akan kita sampai kepadanya di ilmu nahwi. An mudmarah wujuban takdiruhu. Di sini la'an yahtabiro. Maka ada an mudmarah yang wujuban, harus dihilangkan dari zahirnya. La'an yahtabiro ma indahu minal ilm. Yang mana tujuannya pengajar menanyakan tentang permasalahan-permasalahan kepada murid-muridnya dari apa yang akan disampaikan. Tujuannya untuk menguji keilmuan dari murid-muridnya. Maka pertanyaan di sini, ada pertanyaan yang memang belum diketahui, atau ada pertanyaan yang memang sudah lewat di pelajaran yang lalu. Dipertanyakan untuk menguji dari murojaah atau tidak murojaah, dan dari kecerdasan para murid, apakah mengingat pelajaran yang telah lampau dan seterusnya. Maka dari bab ini kita mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari akan memasukkan hadis yang berhubungan dengan pertanyaan di dalam mengajarkan ilmu dan sebagainya. Maka kita masuk kepada sanad. Qala Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Muslim Al-Ju'fi Al-Bukhari, haddatsana Khalid ibn Makhlad, haddatsana Sulaiman, haddatsana Abdullah ibn Dinar an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha wa innaha mithlal muslim hadithuni mahi qala fawaqa an-nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya nakhlah. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum adalah hadis dari segi makna telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Maka faidah dari hadis ini diulang oleh Imam Al-Bukhari dari permasalahan pergantian guru Al-Imam Al-Bukhari yang ada. Maka awas, di sini saya akan bertanya, mana madarul hadis dan siapa rawi-rawinya. Maka di sini berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Khalid ibnu Makhlad. Maka Imam Al-Bukhari mengambil guru yang lain di pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu siapa gurunya? Yang antum hafal tadi? Qutaibah bin Sa'id. Taib. Qutaibah bin Sa'id. Sekarang di sini Khalid ibnu Makhlad. Kemudian setelah Qutaibah pelajaran yang lalu siapa? Ismail bin Ja'far. Wahwa siapa Ismail bin Ja'far? Abu Bishr. Ibn Abi Katsir. Taib, man kunyatuh? Abi Ishaq. Taib. Maka di sini Imam Al-Bukhari di hadis yang baru ini dia menyebutkan guru dan gurunya guru yang lain. Maka di sini faidah Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, meskipun dia mengulang-ulang hadis, namun faidahnya dia akan memberikan faidah dari sanad yang lain.
Lalu pengulangan Imam Al-Bukhari ada banyak atau tidak di dalam sahihnya? Seperti hadis ini terulang. Jawabnya banyak. Maka hadis yang asli dari kitab Sahih Al-Bukhari, dia ada sekitar 7.000. Hadis di Sahih yang Bukhari ada 7.000. Dan dari 7.000 itu banyak terulang. Maka yang asli tidak terulang sekitar 4.500-an. Maka inilah dari kitab Sahih Al-Bukhari yang tanpa terulang. 7.000 menjadi terulang. Berarti yang asli 4.500 tanpa diulang. Lalu pengulangan Imam Al-Bukhari, apakah menjadi buruk padanya? Jawabnya tidak. Justru pengulangan Imam Al-Bukhari dikarenakan ilmu. Contohnya di hadis ini dan hadis kemarin. Maka di hadis kemarin hadis Ibnu Umar yang kita baca di sini. Dan hadis sekarang hadis Ibnu Umar yang kita baca sekarang, lafadznya sama, berbeda sedikit, namun maknanya sama. Dan sahabatnya sama. Lalu apa faidah Imam Al-Bukhari mengulang? Pertama, catat. Dari segi bab. Maka Imam Al-Bukhari dari pelajaran yang lalu dengan pelajaran hari ini meskipun sama hadisnya namun babnya berbeda. Maka kemarin mempermasalahkan bab periwayatan dari gurunya, haddatsana, akhbarona, amba'ana. Dengan dimisalkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, haddatsana Qutaibah. Kemudian haddatsana Ismail bin Ja'far. Kemudian setelah itu kepada Abdullah bin Dinar dengan an. Itu di bab kemarin. Di bab sekarang pembahasan tentang apa yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari, babu tarhil imamul mas'alah ala ashabih. Bab seorang pengajar memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-muridnya agar ilmu yang didapatkan itu lebih tercerna. Di saat ditanya, maka butuh jawaban. Kemudian diberikan jawaban, maka itu akan membuat orang yang ditanya menjadi lebih faham dan lebih membekas di hati. Maka ini bedanya. Ini perkara banyak sekali yang menyebabkan Imam Al-Bukhari mengulang. Contohnya hadis dari segi matan, innamal a'malu binniyat. Hadis ini apa faidahnya? Bahwa sungguhnya tidaklah amal soleh diterima kecuali atas niatnya. Maka hadis innamal a'malu binniyat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau ada antum kitab Al-Bukhari nomor 1. Diriwayatkan dari Al-Humaydi yang ujungnya dari Umar ibn Al-Khattab. Karena hadis ini lafadznya agung, disyaratkan pada setiap amal harus ikhlas kepada Allah. Maka Imam Al-Bukhari memasukkan hadis-hadis ini di semua amal-amal ibadah. Permasalahan wudu. Ingin wudunya diterima, harus ikhlas. Mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Paham? Permasalahan salat. Salat ibadah untuk siapa? Untuk Allah. Mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Tidak diterima salat seseorang kecuali dengan niat. Masalah puasa juga sama ibadah. Ingin diterima harus ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Itu dalilnya. Paham? Maka di sini terulang, terutama hadis innamal a'malu binniyat. Banyak sekali diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Kalau ditanya kenapa? Karena tadi Imam Al-Bukhari membedakan dari bab. Dan hadis satu, namun babnya banyak. Sehingga diulang-ulang. Maka ini bahkan bukan suatu keaiban bagi Imam Al-Bukhari. Karena justru ini menunjukkan kefakihan Imam Al-Bukhari. Dari satu hadis masuk ke berbagai permasalahan. Masuk ke kitab Al-Iman, masuk ke kitab fikih, masuk ke kitab shalah,
Hadisnya satu berulang-ulang. Menunjukkan Imam Al-Bukhari mempunyai pemahaman kepada hadis ini yang sangat luas. Itu yang pertama. Sudah dicatat sebabnya tadi. Dari terjemah yang berbeda. Dari kefahaman Imam Al-Bukhari kepada fikih-fikih yang berbeda. Permasalahan kedua, Imam Al-Bukhari jika mengulang hadis juga dia menyebutkan sanad-sanad yang berbeda itu asalnya. Kecuali ada sanad yang terulang sama. Namun dari pengulangan yang ada 4, ada pengulangan ada 5, maka di sini juga sanadnya berbeda, terutama sanad dari gurunya binatang. Dan begitupun di sini barakallahu fikum, kita mengetahui sekarang hadis ini terulang. Namun disebutkan bab yang berbeda. Kalau di sini sekarang disebutkan bab tentang seorang pengajar memberikan pertanyaan. Itu jelas. Dari hadis yang sama. Namun di bab yang lalu bukan permasalahan ini. Dan yang kedua, lihat di sini sanad Imam Al-Bukhari berbeda dari gurunya. Maka di sini disebutkan gurunya Khalid ibnu Makhlad. Kemudian dari guru-gurunya Sulaiman. Kemudian dari Abdullah ibn Dinar, dari Ibni Umar. Sama. Maka kita masuk sekarang kepada matan sanad. Haddatsana Khalid ibnu Makhlad. Maka Khalid ibnu Makhlad dia Al-Qutwani Al-Bajali. Al-Qutwani Al-Bajali dari negeri apa? Negeri Kufah. Berarti dia dari Irak, negeri Kufah. Maka mulai dari sekarang kalian belajar di mana Al-Qutwani, di mana As-Sadusi, di mana Al-Bandunji. Cuman sayang di Sahih Al-Bukhari enggak ada Bandunji. Enggak ada orang Bandung belajar atau diambil ilmunya oleh Imam Al-Bukhari sampai disebut Al-Bandunji. Al-Muhim seperti itu. Kalian mengetahui dari mana Al-Qutwani, dari Kufah, dan Kufah sekarang dari Irak. Dan ulama-ulama besar dulu banyak sekali dari Irak. Imam Ahmad dari Irak. Khalid ibnu Makhlad, dia tobakohnya tobakoh Ashirah. Dan tobakoh yang ke-10 adalah mereka orang-orang yang hanya bertemu kepada itba'ut tabi'in saja. Maka mereka guru-gurunya seperti Malik ibnu Anas, Laits ibnu Sa'ad, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, di tobakoh-tobakoh yang ke-7 saja. Dan tidak pernah mendengar dari para tabi'in yang tobakoh ke-4, ke-3, apalagi kibarut tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib atau Al-Mukhadram. Tidak pernah, jauh sekali. Tobakoh ke-10 bagaimana menerima dari para tabi'in, yang tobakoh ke-4, tobakoh ke-3, maka di sini tidak mendengar dari para tabi'in. Dan tobakoh yang ke-10 kebanyakan tobakoh dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari, di antaranya Khalid ibnu Makhlad di tobakoh yang ke-10. Maka dia sama dengan guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang lain seperti Imam Ahmad ibnu Hanbal, Yahya ibnu Ma'in, Ishaq ibnu Rahaweh, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Musaddad ibnu Musarhad, Abu Yaman, Hakam ibnu Nafi', dan yang lainnya. Dan kedudukan dari ilmi jarhi wa ta'dil, maka dia disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar saduq yatashayya walahu afrad. Maka dari segi jarh wa ta'dil pendapatnya Al-Hafidh dia pas-pasan, dan dia dari segi akidah Syiah. Dan kebanyakan dari orang-orang yang disifati dari akidah dan dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya, bisa jadi mereka sudah bertaubat. Maka apa yang dikatakan oleh para ulama? Berkata Ibnu Adi, huwa minal muksirin wa huwa indi insyaallah la ba'sa bihi. Ini lafaz Ibnu Adi menunjukkan dia saduq. La ba'sa bihi. Lafaz la ba'sa bihi untuk rawi yang saduq hasanul hadis.
Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, Khalid bin Makhlad yuktabu hadithuhu. Dan kalimat yuktabu hadithuhu maknanya dicatat hadisnya jika datang penguat dari jalan yang lain. Maka ini maknanya, yuktabu hadithuhu jika datang dari yang lain. Maka kalau berkesendirian, isyarah bahwa dia hadisnya tidak begitu kuat. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, siapa Abu Daud As-Sijistani? Ada Abu Daud 2. Abu Daud As-Sijistani sahibu sunan, Sunan Abi Daud As-Sijistani dari Iran. Seperti orang-orang Iran, nama-nama mereka seperti itu. Dan begitupun Abu Daud yang kedua, Abu Daud At-Tayalisi. Adapun Abu Daud At-Tayalisi dia di atas dari tabaqah Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud As-Sijistani di tabaqah yang ke-12, di bawah dari Imam Al-Bukhari. Jauh. Dia muridnya dari Imam Al-Bukhari termasuk. Adapun Abu Daud At-Tayalisi, dia hidup di tabaqah yang ke-9 dari Itba'ut Tabi'in. Maka ini bedanya Abu Daud, ada 2, As-Sijistani dan At-Tayalisi. Maka keduanya imam, namun keduanya berbeda zaman. Apa kata Abu Daud As-Sijistani? Sadukun walakinnahu yatashayya. Maka dia pas-pasan hadisnya, namun mempunyai pemikiran sedikit Syiah. Dan makna yatashayya, pemikiran Syiah yang bukan Syiah Ar-Rafidah di zaman now. Syiah Ar-Rafidah kebanyakan kafir karena mereka mencela sahabat dan mereka mengatakan Al-Quran itu kurang karena mereka mempunyai mushaf Fatimah. Maka Al-Quran yang ada sekarang ini kurang. Ini ucapan kufur. Dan mereka mencela Aisyah, ia dan Billah disebutkan pelacur. Dan bahkan dari segi tauhid ar-rububiyah, mereka meyakini bahwa al-imam yang 12 seperti Ali dan anak-anaknya Al-Husain dan Al-Hasan dan juga Al-Baqir dan yang lainnya, mereka itu tidak mati, tetapi mereka hidup berputar-putar di langit mengurusi kepentingan dari orang-orang Syiah. Maka ini adalah kekufuran dari segi tauhid ar-rububiyah. Adapun yatashayya maknanya di sini, dia hanya mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dari Utsman. Maka ini alamat orang-orang yang yatashayya di zaman dulu. Lalu manhaj Ahlus Sunnah yang benar bagaimana? Utsman duluan baru Ali. Adapun orang Syiah mendahulukan Ali dari Utsman. Maka tidak lebih mendahulukan dari Abu Bakar dan Umar. Mereka meyakini orang-orang yatashayya yang mempunyai pemikiran Syiah sedikit, meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada Ali. Namun orang-orang Rafidah, Al-Imamiyah, Syiah masyhurnya di zaman now, maka mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini sudah jelas, beda. Maka makna yatashayya mempunyai pemikiran sedikit tentang Syiah. Dan berkata Utsman ibnu Abi Syaibah, huwa thiqatun saduq. Berkata Ibnu Ma'in, la ba'sa bihi. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, kana mutasyayyi'an munkarul hadis fi tashayyu' mufarriton. Wa katabu anhu li darurah. Maka berkata Ibnu Sa'ad bahwa dia dulu dalam keadaan Syiah. Dan dohirnya sangat ekstrim pemahamannya kepada Syiah, maksudnya sangat keras. Maka orang ini mempunyai juga hadis yang berkesendirian, maka tidaklah orang ini ditulis kecuali dalam keadaan darurah. Apa makna ucapan ini? Ilmu hadis pada zaman itu, di zaman pencatatan hadis seperti di zaman para a'immah dulu, itu sebagian hadis tidak ada di dunia kecuali dipegang oleh orang Kufah, oleh orang Basrah, oleh orang Irak, oleh orang
Syam, oleh orang Mesir, oleh orang Yaman dan yang lainnya. Maka daripada hadis-hadis hilang dikarenakan pemahaman yang yatasayya, yang sedikit mempunyai kebid'ahan, mendahulukan Ali daripada Utsman, maka daripada hadis-hadis yang ada pada dia kita tidak mencatatnya dan akan hilang, maka para ulama memberikan rukhsah pada zaman dulu untuk diambil hadis-hadisnya. Maka ini jangan dijadikan subuhat seperti subuhatnya orang-orang di zaman now. Ambil ilmu dari Ustadz Fulan. Kalau ada pengumuman di pinggir jalan, tabligh akbar, UAH, UAS, USA, United States of America, dan seterusnya. Maka mereka, ayo hadiri majelis ilmu, hadiri. Maka menghadiri siapa? Kita lihat dulu. Apakah dia bermanhaj Ahlus Sunnah? Atau menghadiri semua kajian ustadz-ustadz yang kita tidak jelas dari manhaj dan agamanya? Maka tidaklah Ahlus Sunnah kecuali mendatangi majelis-majelis Ahlus Sunnah. Lalu bagaimana ngaku Ahlus Sunnah tetapi tidak datang ke majelis Ahlus Sunnah? Maka ini dipertanyakan kepada kesunahannya. Maka begitupun di sini. Dia dalam keadaan darurah untuk diambil ilmu hadisnya. Maka kalau dulu ada sampai ucapan darurah, mempunyai pemikiran salah, tetapi darurah dicatat ilmunya. Kalau sekarang tidak ada kalimat darurah. Apakah kita darurah mengambil ilmu dari Firanda? Apakah darurah kita mengambil ilmu dari UAS, UAH yang kalimatnya lebih ngaco daripada dulu? Dan apakah kita mengambil ilmu dari orang-orang yang mengajak untuk berpartai, baik kepada Gerindra ataupun kepada yang lainnya? Maka tidak. Adapun dai-dai raja di zaman now, maka mereka mengajak untuk berpartai dan mengajak untuk bersama-sama menaikkan number sekian dan sekian. Maka ini adalah dai-dai yang di zaman now. Apakah darurah kita mengambil ilmunya? Tidak. Maka dai-dai di zaman now tidak ada lagi yang darurah. Maka awas bagi mereka orang-orang yang dengan roja dan yang lainnya. Oh, ambil ilmu dari siapapun. Ambil yang baik, buang yang buruk. Emangnya masalah ini masalah mudah makan pisang. Ada yang agak matang dibuang, yang sudah coklat dan yang masih kuning diminum, dimakan. Emang menuntut ilmu semudah itu? Tidak. Maka dengan mengajak mereka duduk dengan orang-orang yang bingung manhajnya dan mengajak kepada partai dan yang lainnya, maka mana yang baik dan yang buruk tidak diketahui. Sehingga di zaman now jangan ada yang mengatakan ohnya karena dia ilmunya Masya Allah. Masya Allah bagaimana? Ilmunya Firanda tidak ada lebih daripada ilmu ahli sunnah yang ada pada kita. Ilmunya UAH, UAS tidak ada apa-apanya dibanding ulama-ulama ahli sunnah. Jauh berbeda. Karena kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Maka di sini jangan ada yang mengatakan oh darurah diambil ilmunya. Maka di zaman dulu benar darurah mengambil ilmu dari kelompok Syiah yang jelas tidak berdusta seperti Rawafid, maka diambil ilmunya. Dari orang-orang terutama takfiri diambil ilmunya. Maka diambil ilmu dari Amran ibn Hattan yang merupakan Khawarij. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama dan nasnya seperti Abdullah ibn Mubarak. Jika kita idza tarakna al-ahadits min ahli al-Hijaz li nasbihi wa min ahli al-Kufah li tashayyu'ihi la dumiratil ahadits. Apa kata Ibnu Mubarak? Jika kita tidak menulis hadis dari orang-orang ahlul Hijaz yang dulu terkena fitnah nasibiyah membenci ahlul bait, dan kita tidak mau menulis orang-orang dari Baghdad, Kufah
Atau Irak yang kebanyakan fitnah mereka fitnah Syiah pemikirannya. Syiah yang kecil bukan pendusta. Maka kata Ibnu Mubarak, jika tidak mencatat hadis-hadis dari mereka dengan alasan tasyayyu tadi ataupun nasibiyah, membenci keluarga Nabi, maka ladumiratil ahadits, akan hancur hadis-hadis Nabi, tidak tercatat dan akan hilang. Maka di sini akhirnya disebutkan oleh para ulama, wa katabu anhu lidarurah. Kata Ibnu Sa'ad, ditulis hadisnya dalam keadaan darurah. Dan tadi ucapan Abu Hatim apa? Yuktabu hadithuhu. Dia ditulis hadisnya dengan catatan jika ada hadis-hadis yang lain menguatkan, atau di hadisnya itu dicatat jika memang tidak ada hadis yang lain di dunia kecuali pada dia ditulis. Namun di zaman now jangan sekali-kali mengkiaskan, ayo mengambil ilmu dari orang-orang Roja, ayo mengambil ilmu dari orang-orang As-Sururiyah, ayo mengambil ilmu dari orang-orang Al-Hajuriyah, ataupun dari orang-orang yang Jamaah Tabligh dan yang lainnya. Maka tidak ada alasan mengambil ilmu dari mereka dengan alasan darurah. Kalau tidak diambil ilmunya akan hilang. Siapa mereka dari segi keilmuan? Ahlus sunnah lebih berilmu dari mereka. Dan berkata Imam Ahmad, lahu ahadits manakir. Kata Imam Ahmad, dia mempunyai hadis-hadis yang aneh. Maka dari sini diucapkan tadi oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa dia saduq hasanul hadis. Dan ini pilihan dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di Takrib, di kitab At-Takrib, pilihan yang benar. Maka para ulama menyebutkan rawi ini saduq hasanul hadis. Seperti tadi ucapan para ulama la ba'sa bihi. Dan juga disebutkan yuktabu hadithuhu inda darurah. Maka di sini menunjukkan bahwa rawi ini adalah rawi yang pas-pasan. Kemudian kita masuk kepada gurunya Imam Al-Bukhari yang kedua. Diriwayatkan dari Sulaiman ibnu Bilal. Maka Sulaiman ibnu Bilal Al-Qurashi, maulahum At-Taimi Al-Madani. Maka dia asalnya atau dia Qurashi, dari perbudakan dibebaskan, dan dia asalnya dari ahli Madinah, tinggal di Madinah. Dan dia hidup di Tabaqah Ats-Tsaminah. Maka lihat bagaimana Imam Al-Bukhari di dalam sanad ini pun 4 sanad yang tinggi, isnadul ali, sanadul ali. Karena dia meriwayatkan dari Khalid ibnu Makhlad, Tabaqah yang ke-10. Kemudian naik ke Sulaiman, di sini dia Ibnu Bilal, Tabaqah yang ke-8, naik 22. Maka Tabaqah ke-8, Tabaqahnya siapa? Sama seperti kemarin gurunya Imam Al-Bukhari. Maka Tabaqah yang ke-8 adalah itba'ut tabi'in yang wusta, pertengahan dari itba'ut tabi'in. Maka di sini hidup seperti Abdullah ibn Mubarak dan Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah. Dan di antaranya rawi ini Sulaiman ibnu Bilal dan Ismail ibnu Ja'far di hadis yang lalu. Di Tabaqah yang ke-8 juga. Lalu bagaimana Sulaiman ibnu Bilal dari kedudukan jarh wa ta'dil? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan apa? Thiqah. Maka kita lihat bagaimana ucapan Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka di sini juga kita latihan dari kitab At-Takrib, bagaimana penghukuman Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berkata Imam Ahmad, la ba'sa bihi thiqah. Berkata Ibnu Adi, thiqah. Berkata An-Nasa'i dan Ya'qub Ibnu Syaibah dan Yahya Ibnu Ma'in. 3 orang ini mengatakan thiqah. Dan berkata Abdurrahman Ibnu Mahdi, nadamtu alla akuna aksartu anhu. Apa maknanya? Abdurrahman Ibnu Mahdi menyesal dulu. Kenapa dia tidak duduk banyak dengan orang ini? Karena orang ini menunjukkan thiqah. Sulaiman ibnu Bilal thiqah.
Maka dulu Abdurrahman ibnu Mahdi menyesal tidak duduk dengannya lama. Hanya menulis beberapa hadis. Padahal dia rawi yang sikoh, itu maknanya. Dan berkata Utsman ibnu Abi Syaibah, la ba'sa bihi wa laysa mimman yu'tamad ala hadithihi. Intabih lafaz ini. La ba'sa bihi laisa mimman yu'tamad ala hadithihi. Maka di sini diturunkan oleh Ya'qub ibnu Syaibah dari derajat sikoh ke derajat soduk. Bahwa dia tidak dijadikan mu'tamad. Tidak dijadikan periwayatannya itu sangat inti, sangat kuat. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, Hasan husnul hay'ah wa kana yufti bil bilad wa waliya kharaj al Madinah wa kana thiqah katsirul hadis. Maka dia rawi yang thiqah dan hadisnya banyak. Maka di sini Muhammad ibnu Sa'ad mensiqahkannya. Dan berkata Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli dari ulama ahli Khurasan di Iran sekarang, ma dhanantu anna inda Sulaiman ibni Bilal minal hadis ma indahu hatta nadartu fi kitab ibni Abi Uwais fa idza huwa qad tabahhara haditha al-madaniyin. Maka berkata Az-Zuhli, dulu aku tidak mengira Sulaiman ibnu Bilal itu seseorang yang sikoh dan kuat hadisnya. Kecuali di saat aku melihat kitab Ibnu Abi Uwais, yakni Ismail Ibnu Abi Uwais. Maka aku melihat Ismail Ibnu Abi Uwais banyak mencatat dari orang ini. Dari hadis-hadis Ahlul Madinah. Maka terlihatlah lautan keilmuan yang luas padanya. Ini ucapan Az-Zuhli. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, Sulaiman ibnu Bilal sikoh. Maka Ibnu Ma'in mensikohkannya. Dan mensikohkan juga Ya'qub ibnu Syaibah, Al-Faswi, dan juga An-Nasai. Dan berkata Abu Hatim, mutaqaribun. Dan makna mutaqaribun yakni mendekati kepada hadis yang hasan. Maka di sini ucapan Abu Hatim menunjukkan dari tasyaddudnya. Karena dia minal mutasyaddidin, semua orang mensikohkan kecuali dia. Dia mengatakan mutaqaribun. Maknanya mendekati kepada kebenaran. Yakni turun dari derajat sikoh. Maka inilah sanad yang bisa kita berikan. Karena Abdullah ibnu Dinar telah kita lewati, iya apa tidak? Dan begitupun Abdullah ibnu Umar sudah kita lewati. Maka siapa yang bisa menjawab? Indak ya Hudzaifah. Udkur madarul hadis. Aina madarul hadis? Dari dua riwayat kemarin dan hari ini. An Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Khalas, ucapan Ibnu Umar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, idza qulna madarul hadis kamilu. Kalau cuman gitu berarti ucapan Ibnu Umar. Maka madarul hadis maknanya hadis itu dari dua sanad bertumpu kemana? Kepada Abdullah ibnu Dinar. Dan kemudian kepada Ibnu Umar. Kemudian marfu dari ucapan Nabi. Baqiya soal indak. Idan Khalid ibnu Makhlad. Di dalam sanad ini meriwayatkan. Dari Sulaiman ibnu Bilal. Dia apa fungsinya dengan sanad yang telah lampau. Dari Qutaibah an Ismail ibn Ja'far. Apa namanya? Riwayah. Maaf riwayah. Apa namanya? Sering terulang. Mutaba'ah. Ahsan, mutaba'ah. Maka jika kita misalkan di sanad ini misalnya soduk. Tadi kan disebutkan soduk. Padahal di riwayat yang lain Ismail ibn Ja'far mahaluh kemarin sikoh. Maka sekarang kita katakan bahwa kok Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya ada rawi yang saduk. Siapa yang saduk tadi? Tadi rawi yang kita pelajari. Mulai dari Khalid ibnu Makhlad, rawi yang saduk. Maka kenapa Imam Al-Bukhari meriwayatkan rawi yang saduk? Kita katakan tidak apa-apa karena sudah ada mutaba'ah siapa? Qutaibah ibnu Sa'id.
Maka itulah faidah dari Imam Al-Bukhari mendatangkan dua jalan. Bisa jadi jalan yang pertama dhaif, rawi yang dhaif, dan ini biasanya sering kita lewati di kitab Tauhid. Siapa? Ismail ibnu Abi Uwais an Malik, iya apa tidak? Kemudian datang riwayat yang lain, Qutaibah ibnu Sa'id an Malik, atau Yahya ibnu Yahya an Malik. Ingat, di pelajaran kitab Tauhid dulu. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ismail ibnu Abi Uwais yang merupakan keponakan Imam Malik, dhaif. Kata Imam Abu Hatim, huwa mughaffal, bahwa dia itu hafalannya tertutup dan banyak salahnya. Maka para ulama mendhaifkan. Namun sering Imam Al-Bukhari menulis di dalam sahihnya dari jalan Ismail ibnu Abi Uwais, kemudian di hadis yang lain, di bab yang lain, itu dijadikan muridnya Imam Malik yang lain selain dia, seperti Qutaibah atau Yahya ibnu Yahya al-Laitsi dan yang lainnya. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa periwayatan Imam Al-Bukhari dari guru-gurunya yang banyak memberikan kekuatan bagi yang lemah. Contohnya di sini, Khalid ibnu Makhlad Saduk tadi kan, dia itu pas-pasan. Dari para ulama semua ucapannya pas-pasan. Nah kita katakan tidak apa-apa Khalid ibnu Makhlad rawi yang pas-pasan, karena telah datang dari Qutaibah ibnu Sa'id yang mana dia rawi yang thiqah. Fahimtum? Maka ini dari faidah, dan ini namanya dari mutaba'ah, dan juga madarul hadis telah kita ketahui dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Lalu tentang lafaz pun telah kita lewati, bahwa faidah dari matan hadis ini sama seperti di pelajaran yang lalu. Apa itu? Pertama, dari kebaikan seorang guru, dia memberikan faidah dalam bentuk soal jawab. Karena di saat ditanya seseorang dan berpikir, dan silahkan dijawab, diberikan kesempatan lagi kepada yang lain, maka itu akan lebih membekas. Dan kami rasakan dulu begitu. Di saat kami ditanya oleh Syekh Mukbil, atau kemarin di waktu daurah ditanya oleh Syekh Adil misalnya, maka lebih membekas daripada Syekh Adil memberikan faidah begitu saja. Namun di saat ditanya, maka membekas. Dan itulah dari uslub dalam mengajari ilmu. Dan faidah juga di dalam hadis ini, adab dari orang-orang yang bisa menjawab. Maka berapa banyak dari pertanyaan-pertanyaan mudah untuk dijawab. Namun di sini adab tidak ditanya langsung ngacung. Dan terus setiap ditanya ngacung. Ditanya ngacung. Orang pun akan melihat, ini cari muka. Ini pengen dilihat oleh syekh bahwa dia orang yang bla bla bla. Maka jika dia tahu, ya insya Allah ditanya bisa dijawab. Tidak usah ngacung-ngacung misalnya. Atau tidak apa-apa mengangkat tangan jika memang tidak ada yang bisa menjawab. Namun di sini diajarkan adab bahwa Ibnu Umar adalah pemuda yang cerdas dan dia masih kecil dan duduk di majelis para Quraisy yang kibar dan para muhajirin wal ansor yang kibar. Maka Abdullah bin Umar di sini mengatakan, aku tahu jawabannya. Fastahyaitu, namun aku merasa malu. Siapa aku dibanding para gembong-gembong dari muhajirin dan ansor, pembesar-pembesar, para sahabat yang agung yang berilmu. Maka aku merasa malu, padahal aku tahu jawabannya. Maka ini dari adab-adab yang pernah kita lewati di pelajaran yang lalu. Maka alhamdulillah mungkin kita cukupkan pelajaran kita, pelajaran yang mudah. Dan untuk permasalahan menghafal tetap dihafal dengan sanad yang kedua. Maka insyaallah di waktu yang akan datang ini yang di store. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.